Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan SBMPTN UTBK Akademik Saintek Matematika. Oke, kita lanjutkan saja untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, untuk paket berikutnya ada beberapa soal yang berbeda dibanding dengan soal-soal sebelumnya. Mudah-mudahan memberikan keleluasan pada kalian untuk berpikir, untuk bisa menganalisa kira-kira ke depan soalnya seperti apa. Oke, kita mulai saja. Di sini ada sebuah sistem persamaan linier dua variabel, cuman dalam bentuk yang berbeda, tetapi intinya sama. Kita harus mencoba mengeliminasi salah satu yang harus kita hilangkan atau kita buang. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu per X plus 1, per X plus Y, dan per X min Y. Kita hilangkan salah satu. Misalkan saya menghilangkan per X min Y. Berarti ini kalikan 2, yang bawah kalikan 3. Biar sama atasnya pembilangnya. Maka didapat yang sebelah kiri berarti 10 per X plus Y dikurangi 6 per X min Y. Sama dengan 2. Lalu yang bawahnya menjadi kali 3 berarti 9 per X plus Y ditambah 6 per X min Y. Sama dengan 36 ya. Nah, sehingga ada pembilang yang sama dengan tanda yang berbeda. Maka kita tambahkan biar hilang. Sehingga yang sebelah kiri menjadi 19 per X plus Y. X min Y-nya habis. Kemudian tambahkan yang ini adalah 38. Kedua ruas bagi 19 jadi 1. Per X plus Y bagi 19 jadi 2 ya. Jadi ini kita bagi 19 semua ruas. Kiri bagi 19, kanan bagi 19. Oke, ini anggap persamaan 1. Lalu kita masukkan ke persamaan yang kedua, misalkan ke sini. Maka didapat berarti 3 dikali 2 ya. Ditambah 2 per X min Y. Sama dengan 12. Berarti 6 ditambah 2 per X min Y. Sama dengan 12. Kedua ruas dikurangi 6. Berarti 2 per X min Y. Sama dengan 6 ya. Kedua ruas bagi 2. Berarti 1/4 X min Y sama dengan 3. Oke, ini jadi persamaan kedua. Lihat dulu yang ditanyakan adalah X kuadrat min Y kuadrat. Oke, X kuadrat min Y kuadrat itu adalah bentuk lainnya adalah X plus Y kali X min Y. Nah, berarti kita sudah punya X plus Y-nya adalah setengah, berarti kan ya. Jadi ini X plus Y tinggal dibalik aja. 1/2. Begitupun yang ini tinggal dibalik. X min Y-nya jadi 1/3 ya, dibalik. Sehingga dengan demikian langsung saja. Jadi setengah kali 1/3. Maka didapat hasilnya adalah 1/6. Oke. Itulah nilai dari X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kita tidak perlu mencari berapa X, berapa Y. Oke, kita lanjutkan. Jika X memenuhi persamaan 2 pangkat X plus 3 tambah 2 pangkat X plus 2 tambah 2 pangkat X plus 1 sama dengan 7 pangkat X tambah 7 pangkat X min 1. Oke. Sama-sama ada perpangkatan 2 dan perpangkatan 7 ya. Oke, yang sebelah kiri perpangkatan 2-nya kita pecah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat X. Begitupun yang tengah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat X. Yang kanan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X. Begitupun yang sebelah kanannya sama dengan 7 pangkat X ditambah 7 pangkat min 1 kali 7 pangkat X. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2 ya. Jadi 8 kali 2 pangkat X tambah 4 kali 2 pangkat X tambah 2 kali 2 pangkat X sama dengan
7 pangkat X ditambah 1/7 ya. 7 pangkat X. Oke, ini sama-sama 2 pangkat X. Berarti kita tinggal tambahkan koefisiennya. 8 tambah 2 tambah 4 berarti 14 ya. 2 pangkat X. Ini pun sama. 1 tambah 1/7 berarti 8/7. 7 pangkat X. Oke, kita buat per yang X-nya dikumpulkan. 2 pangkat X per 7 pangkat X. Sedangkan yang sebelah kanan berarti ini nyebrang ke bawah ya. Jadi 8/14 kali 7 ya. Oke, ini berarti menjadi 2/7 pangkat X. Begitupun yang ini. 14 itu kan 7 kali 2 ya. Berarti ini bisa dicoret. Ini 4, berarti ini 7. Jadi 4/7 kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini. 2 itu kan, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti ini 2/7 pangkat X sama saja dengan 2/7 pangkat 2. Sehingga X didapat. X-nya adalah 2. Nah, setelah X-nya dapat 2, maka yang ditanyakan bisa kita cari. Berarti 2 log 2 pangkat 3 ditambah 6 kali 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 log 2 pangkat 3 8. 6 kali 4 24 ya. Sehingga didapat 2 log 32. 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Sehingga didapat nilainya adalah 5. Jadi X log X pangkat 3 plus 6X kuadrat adalah 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui X kuadrat tambah M min 5X tambah 1 min 2M sama dengan 0. Mempunyai akar-akar P dan Q yang saling berlawanan. Maka nilai P min 2, Q min 2 adalah saling berlawanan. Saling berlawanan itu misalkan 2 lawannya min 2. Berarti P sama dengan min Q ya. Maka P plus Q kita dapatkan 0. Sedangkan kita tahu bahwa kalau akar-akarnya P dan Q, maka P plus Q itu rumusnya adalah min B per A. Nah, B-nya adalah 5 M min 5 per 1. Hanya 1. Jadi ini adalah A. Ini adalah B ya. Sedangkan ini adalah C. Maka didapat 5 min M. Nah, P plus Q sudah dapat nilainya. Berarti 5 min M sama dengan 0. Maka M dapat 5. Oke, kita dapat nilai M-nya 5. Maka persamaannya menjadi X kuadrat 0 ya. Berarti di sini ditambah 1 min 10 berarti 9. Sama dengan 0. Oke, kita dapatkan. Berarti X min 3 kali X plus 3 ya. Sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Nah, sudah kita asumsikan ini P 3, ini Q min 3. Berarti nilai dari P min 2 kali Q min 2 adalah berarti 3 min 2 dikali min 3 min 2. Jadi 1 kali min 5. Maka hasilnya ada min 5. Itu kalau P dan Q-nya bisa ditentukan ya. Kalau P dan Q-nya tidak bisa ditentukan, maka ada cara lain untuk bisa mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan. Banyaknya bilangan bulat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, bilangan bulat ya, ingat ya. Bulat berarti bukan pecahan. Yang pertama, ini syaratnya sebuah bilangan di dalam akar tidak boleh negatif ya. Berarti hanya boleh lebih dari sama dengan 0. Berarti X kali X min 2 lebih dari sama dengan 0. Maka ada 2 batas dalam garis bilangannya. Saat X-nya 0, saat X-nya 2. Kedua ruas. Perhatikan koefisien X kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Yang diminta yang lebih dari sama dengan. Oke, ini syaratnya. Berarti boleh 0 ke kiri, boleh 2 ke kanan.
Lalu setelah itu kalian kuadratkan untuk menghilangkan bentuk akar. Nah, ini baru diselesaikan. X kuadrat min 2X kurang dari 8 ya. Berarti X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Faktorkan, dikalikan min 8, dijumlahkan min 2 hanya X min 4 kali X plus 2 ya. Kurang dari 0, ada 2 batas, yaitu saat X plus 2-nya 0 berarti min 2, saat X min 4-nya 0 berarti 4 ya. Maka didapat koefisien X kuadratnya positif. Jadi kalau ini koefisiennya positif, maka tanda kanan pasti positif. Pastikan ya koefisien kuadratnya positif atau pangkat tertingginya positif, kanan pasti positif. Sini selang-seling aja. Lihat yang diminta negatif. Nah, bilangan bulat yang memenuhi syarat, berarti kan ini daerahnya. Yang memenuhi syarat kan berarti min 1 boleh. Ya kan? 0 boleh. Karena 0 memenuhi syarat. 1 enggak. 2 boleh. 3 boleh. Ya, karena lebih dari 2. Jadi jawabannya ini. Maka banyaknya berarti ada 4. Jadi bilangan bulat di antara min 2 sampai 4 itu mulai dari min 1 sampai dengan 3. Kenapa 4 nggak boleh? Karena tidak ada 4-nya. Tidak boleh sama dengan. Min 2 juga nggak boleh. Kenapa? Karena tidak sampai dengan min 2. Gitu ya. Jadi banyaknya ada 4. Baik, kita lanjutkan. Diketahui matrik P 24 min 1 3. Matrik Q kolomnya saya sebut dulu 2RR 1P plus 1. Jika matriks PQ tidak mempunyai inverse dengan R tidak 0, P tidak 0, maka nilai P berapa? Oke. Kalau PQ tidak punya inverse, tidak ada inverse, itu artinya determinannya itu 0. Nah, jadi determinan PQ-nya 0. Determinan PQ, kalian cukup menentukan determinan P kali determinan Q saja. Sama dengan 0. Nah, P kan sebuah konstanta. Ini konstanta. Ini adanya nilai ya. Konstanta, jadi nggak usah dimasalahkan. Nah, berarti yang bermasalah yang ini. Kenapa? Karena ada variabelnya. Yaitu 2RR, kemudian ini 1P plus 1. Harus 0. Determinan kalau untuk ordo 2 kan tinggal diagonal utama dikalikan elemennya dikurangi diagonal samping. Jadi 2R kali P plus 1 dikurangi dengan R kali 1. Maka 2R atau 2PR ditambah 2R dikurangi R sama dengan 0. 2PR, 2R dikurangi R adalah R sama dengan 0. R kali 2P tambah 1 sama dengan 0. Di sini R tidak boleh 0. Ya berarti yang boleh 0 hanya yang 2P plus 1 yang boleh 0. Berarti 2P boleh min 1, berarti P boleh min setengah. Jadi jawabannya P adalah min setengah. Bisa dimengerti? Oke. Jadi yang diminta adalah P-nya tidak sama dengan min setengah. Karena R tidak boleh 0. Baik, kita lanjutkan. Sebuah parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 digeser sejauh 2 satuan ke kanan. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Akan menghasilkan persamaan bayangan parabola. Oke. Dalam parabola pasti ada sebuah titik. Sebuah titik kita asumsikan aja. Misalkan titiknya adalah X, Y. Kalau ditranslasi ke kanan itu berarti nilai X-nya bergeser. 2. Tidak ada Y berarti 0 asumsinya. Kalau translasi berarti tinggal dijumlah aja. Jadi X plus 2, Y plus 0. Lalu direfleksi. Direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X itu berarti kan atas bawah. Atas bawah berarti yang berubah adalah ordinatnya. Jadi absisnya tetap. Berarti dalam hal ini adalah 2X, X plus 2-nya tetap.
Lalu ordinatnya berubah jadi min Y. Kenapa? Karena sumbu X itu, ini sumbu X ya. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi kalau misalkan A, B jadi A, min B ya. Nah, itu kalau terhadap sumbu X. Nah, begitupun ini. Oke, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen bayangannya. Berarti kita bisa mendapatkan bahwa X tambah 2 adalah X aksen, itu artinya X adalah X aksen min 2. Lalu yang kedua, min Y adalah Y aksen. Itu artinya Y adalah min Y aksen. Nah, sudah. Kita substitusikan ke dalam persamaan parabola awal. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita nyatakan dalam aksen semua. Y jadi min Y aksen. X jadi min X aksen min 2. X aksen min 2 kuadrat kan? Ditambah 1. Min Y aksen nyatakan dulu dalam aksen dulu semua. Jadi, X aksen kuadrat. Min 2 berarti min 4 X aksen. Min 2 kuadrat berarti 4 tambah 1. Oke, sudah aksen semua, baru aksennya kita buang. Jadi min Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Nah, tinggal lihat opsinya. Berarti Y sama dengan kedua ruas kalikan negatif. Jadi min X kuadrat plus 4X min 5. Nah, inilah bayangannya. Jadi ini bayangannya. Ini adalah bayangan. Jadi aksennya nggak usah dituliskan lagi. Jadi min X kuadrat plus 4X min 5. Min X kuadrat plus 4X min 5. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Apabila F2X min 3 adalah 6X min 5. Dan diketahui bahwa FA min 3X ekuivalen dengan FB tambah BFX. Maka FAB berapa? Oke, ekuivalen itu demikian maksudnya ya. Jadi F A min 3X itu ekuivalen dengan FB ditambah BFX. Ekuivalen berarti yang bersesuaian harus sama. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa F2X min 3 adalah 6X min 5. Di dalamnya isinya 2X min 3. Sedangkan di sebelah kanan 6X min 5. Berarti kita arahkan ke 2X min 3. 2X akan menjadi 6 apabila kita kalikan 3. 6X maksudnya ya. Jadi 6X min 9. Padahal di sini min 5. Berarti harus ditambah 4. Oke, karena sudah sama isinya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa Fx adalah 3X plus 4. Nah, itu Fx. Sehingga untuk FA min 3 berarti ya tinggal dikalikan. 3 kali A min 3X kan. Ditambah 4. Lalu FB berarti 3B ditambah 4. Tambah B kali Fx. 3X ditambah 4. Ekuivalen ya. Ini berarti 3A min 9X plus 4. Ini sama dengan 3B plus 4 ditambah 3BX plus 4B. X dengan X kita nyatakan, lalu konstanta dengan konstanta kita nyatakan. Jadi sebelah kiri berarti 3BX, sebelah kanannya berarti 7B plus 4. Nah, yang bersesuaian. Jadi yang bersesuaian adalah koefisien X dengan koefisien X. Ini harus sama, ekuivalen ya. Ini juga harus sama. Jadi artinya bahwa min 9 harus sama dengan 3B. Itu artinya B haruslah min 3. Oke, karena B min 3 berarti 3A plus 4 harus sama dengan 7B plus 4. Berarti 3A, ini 4-nya habis ya. Sama dengan 7 kali min 3. Berarti A haruslah min 7. Nah, A-nya min 7, B-nya min 3. Yang ditanyakan berarti FB. Berarti min 3, min 7. Berarti 21. Nah, F21 masukkan ke sini. Berarti F21 adalah
3 kali 21 ditambah 4. Berarti 63 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 67. Jadi F21 adalah 67. Jadi jawabannya adalah 67. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Diketahui limit X menuju 0, Gx per X kuadrat plus 2X 1. Maka nilai limit X menuju 0, Gx per akar 1 min X min 1 berapa? Oke. Kalau misalkan X-nya itu 0, maka ini adalah 0 per 0 gitu ya. Nah, kalau 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti turunkan. Maka mencari limitnya bisa dengan L'Hopital. Jadi turunkan atas, turunkan bawah. Berarti 2X plus 2, dia harus 1. X-nya 0, dia harus 1. Jadi G0 per 0 tambah 2, 2 harus 1. Berarti kesimpulannya G aksen 0 itu adalah 2. Nah, begitupun yang ini. Maka ini harus diturunkan aja. Jadi gunakan L'Hopital, turunkan, berarti ini G aksen juga sama. Nah, turunan dari bentuk akar itu kan berarti setengah, turunkan yang di akarnya min 1, lalu pangkatnya berkurang 1. Berarti per akar 1 min X ya. Nah, itu turunannya. Jadi kalau ada Fx bentuk akar, maka F aksennya itu adalah A per 2 akar gitu ya. AX plus B. Itu rumusnya. Berarti di sini 1 min X turunannya kan min 1. Nah, jadi dinaik ke atas. Berarti kalimatnya menjadi limit X menuju 0. Berarti min 2 kali akar. 1 min X kali G aksen X. Ini sudah masukkan. Berarti min 2 kali 1 akar 1 kali G aksen 0. Jadi min 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah min 4 ya. Jadi hasilnya adalah min 4. Bisa dimengerti? Ya, jadi jawabannya demikian. Pakai L'Hopital ya atau pakai turunan. Oke, kita lanjutkan. Diketahui bahwa 7 sin X sama dengan 3 cos 2X pada interval X lebih dari pi per 2 kurang dari pi. Oke, berarti ini kuadran kedua ya. Pi per 2 sampai dengan pi itu berarti kuadran kedua. Nah, kalau kuadran kedua berarti cos negatif, kotangannya negatif. Jadi ini nggak mungkin. Jadi kemungkinan jawabannya ini. Oke. 7 sin X sama dengan 3 cos 2X. Nah, 3 cos 2X-nya diubah menjadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat ya. Kita nyatakan ke dalam sin kuadrat. Karena sebelah kirinya sin. Kalikan 3 semua. 3 min 6 sin kuadrat X. Nah, ini adalah 7 sin X. Kedua ruas tambahkan 6 sin kuadrat. Atau posisikan kuadratnya sebelah kiri. Jadi positif. 6 sin kuadrat X plus 7 sin X. Min 3 sama dengan 0. Oke. Min 3, 2 ya. Berarti hanya mungkin 3 dan 2 ya. Jadi 3 sin X kali 2 sin X. Sedangkan 3-nya 1, 3. Karena ini plus 7 berarti ini plus 3. Ini adalah min 1. Oke. Sinus itu 0 sampai 1. Berarti ini positif. Jadi ini nggak usah ditanyakan. Karena ini udah pasti positif dan tidak bisa ditentukan nilai X-nya. Berarti yang bermasalah hanya ini. Jadi 3 sin X sama dengan 1. Maka sin X sama dengan 1/3. Yang ditanya bukan sin, tapi cot. Kotangan itu 1/D. Berarti ini sisi depan. Ini sisi miring. Nah, berarti kita harus mencari sisi sampingnya dulu. Akar dari 3 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti akar 8. Akar 8 itu kan 2 akar 2. Nah, yang ditanyakan adalah kotangan. Kotangan itu adalah min 1/D. Kenapa minus?
karena dia di kuadran kedua. Jadi min sin-nya 2 akar 2, D-nya 1. Jadi jawabannya adalah min 2 akar 2. Jadi min 2 akar 2. Bisa dipahami ya? Ya, di kuadran kedua nilai kotangan harus negatif. Jadi nggak mungkin ABC jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Jarak terdekat suatu garis 4x min 3y plus 8 dengan lingkaran. Oke, kita asumsikan nih jadi ada lingkaran. Kemudian ada garis ya. Kita nggak tahu nih garisnya bersinggungan atau tidak. Kalau bersinggungan jaraknya 0. Nah, berarti ini kemungkinan berpotongan, kemungkinan tidak berpotongan. Oke, ini ada pusatnya pasti. Ini jarak titik ke garis. Katakanlah ini adalah D. Ini adalah R. Nah, ini adalah X. Nah, yang ditanya adalah X. X-nya berapa? Berarti kita harus mencari jarak titik ke garis sama jari-jari lingkaran. Nah, lingkarannya demikian. Pusatnya itu adalah min setengah A. Dalam hal ini berarti min 6. Min setengah B. Dalam hal ini berarti 10. Jadi pusatnya adalah 3, min 5. Oke, kita punya pusat. Lalu jari-jari adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat dikurangi C. Ini C. Berarti dikurangi 9. Nah, 3 kuadrat kan sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah akar 5 kuadrat. Berarti 5. Jari-jarinya sudah punya 5. Nah, sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis kan rumus umumnya gini. AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu rumus jarak titik ke garis. Garisnya adalah 4X dikurangi 3Y ditambah 8. Berarti per akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. X1-nya berarti pusat. Jadi 4 kali 3 dikurangi 3 kali min 5 ditambah 8 per ini akar 16 tambah 9 25 ya. Langsung. Berarti ini 12 ditambah 15 ditambah 8 per akar 25 kan 5 ya. Nah, karena tidak negatif ya mutlaknya saya buang aja. 20 35 berarti 7. Nah, jadi yang ditanyakan adalah X. Berarti X itu adalah selisih antara jarak dengan jari-jari. Jadi 7 dikurangi 5. Berarti jaraknya adalah 2. Karena jarak itu panjang hubung terdekat. Berarti jaraknya ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Memotong sumbu x di titik m dan n positif. Dan memotong sumbu y positif. Berarti kita nggak tahu nih kurvanya. Kalau misalkan dia terbuka ke atas. Ini misalkan terbuka ke bawah. Nah, kita cek dulu. Nah, kedudukannya dengan sumbu x itu. Ini katakan lagi nih. Oh, ini nggak boleh nyambung ya, terpisah ya, kurvanya terpisah. Jadi katakanlah ini adalah kemungkinan pertama, ini adalah kemungkinan kedua. Oke, diminta M dan N-nya positif. Ini M, ini N, ini M, ini N, positif. Berarti ada di kuadran 1 ya. Tapi memotong sumbu Y positif ya, berarti hanya mungkin yang ini. Kan dia harus positif. Sedangkan kalau ini negatif berarti kan. Nah, ini C-nya negatif. Oke. Berarti kesimpulannya C positif. Lalu terbuka ke atas. Berarti A positif. C positif. A positif. Oke. Berarti hanya mungkin ini. Nah, tinggal B-nya nih. Nah, B-nya lihat dari jumlahnya. Bahwa M tambah N
Jumlah akar-akar berarti kan rumusnya kan min B per A. Jumlah akar-akar itu. Ini positif. Karena A-nya sudah positif, maka hanya mungkin min B positif. Kalau min B positif itu artinya B-nya negatif. Nah, jadi B-nya yang negatif. Jadi jawabannya yang B ya, karena B-nya harus negatif. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Diketahui bahwa F2x-1 sama dengan 3x-1 per x plus 3. Tentukan F aksen 5. Oke. Kita gunakan turunan langsung. Turunan dari fungsi komposisi. Turunkan yang di dalam. Gitu ya. Berarti 2 F aksen dari 2x-1 ya. Nah, ini U per P. Turunkan atas 3, kalikan U. X plus 3 ya. Dikurangi turunkan bawah 1, kalikan P. Kalikan U ya. 3x-1 per X plus 3 kuadrat. Oke. 2 F aksen 2x-1. Ini berarti 3x plus 9. Kurangi 3x plus 1 ya. Per X plus 3 kuadrat. Ini sama-sama 3x. Berarti 10 per X plus 3 kuadrat. Nah, yang ditanya adalah F min 5. Itu artinya 2x min 1 itu harus min 5. 2x harus min 4. Itu artinya X harus min 2. Nah, X-nya min 2 maka F aksen min 5 muncul. Jadi F aksen min 5, X-nya min 2 ya. Sama dengan 10 per min 2 ditambah 3 kuadrat. Berarti 2F aksen min 5 sama dengan 10 dibagi 1, 10. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah F aksen min 5 adalah 5. Gitu ya. 9 ditambah 1, 10 dibagi 2 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Bisa dipahami? Oke. Saya kira itu dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada ketidakpahaman kalian tinggal di-pause, diulang sedemikian hingga kalian bisa meyakinkan diri bisa untuk mengerjakan secara sendiri-sendiri. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.